Assalamualaikum, hai, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Kawan Review. Seperti biasa, kalau kalian sudah melihat video ini, berarti sudah ada ulasan film atau mungkin serial yang udah kalian tonton, atau mungkin belum kawan-kawan tonton dan aku rekomendasikan. Nggak terasa ya, udah 5 tahun aja nih jedanya sejak film terakhir Mission Impossible Fallout 2018 lalu. Nah, tahun 2023 ini si film Misi Yang Mustahil datang dengan seri terbarunya. Film ini dibagi jadi 2 part kalau nggak salah. Film dengan ending yang ngegantung, film dengan sequence aksi yang bikin capek. Film buat para pecinta semua film-film Mission Impossible. Ya, di garis bawahi, pecinta semua film-film Mission Impossible. Sama halnya seperti para pecinta garis keras franchise Fast and Furious. Jadi mau dikata film yang gak masuk akal ya diterima aja, selagi emang tujuan awalnya nonton filmnya untuk hiburan sinema semata. By the way, harus nonton film sebelumnya gak sih? Nggak harus sih, tapi akan jauh lebih baik kalau kalian nonton film-film sebelumnya. Ya emang jadi PR sih buat kalian yang emang si FOMO yang tahu Mission Impossible perkara ikutan hype doang. Kenapa begitu? Nah, comebacknya beberapa karakter lama bakal meninggalkan pertanyaan buat kalian semua. So, kemunculan mereka bukan tanpa alasan. Nah, buat kalian semua yang nggak tahu itu siapa, jangan sungkan bertanya. Tapi nanti aja pas kelar filmnya. Jangan pula sibuk kalian bertanya pas main filmnya. Silap aku, kusentil kerongkonganmu. Masih diperankan Tom Cruise sebagai pemeran utamanya. Sebut saja dia Jackie Chan-nya Hollywood. Si aktor menolak tua yang hobinya berlaga stuntman dengan nyawa tidak terbatas. Berlari di atas kereta, aksi, kejar-kejaran kendaraan yang super gila, semua dilakukannya sendiri. Apa yang pada akhirnya ini tuh jadi sesuatu yang menarik. Ya kita sih sebenarnya udah tahu kalau adegan-adegan gila ini diperankan oleh dia langsung dengan situasi yang real, tapi tetap dengan polesan sedikit editing lah. So, rasanya kayak ngasih experience yang jadinya makin luar biasa ketimbang kita tahu kalau semua adegan tadi full CGI. Ya, sesuatu yang lantas lagi-lagi masih jadi poin tertinggi di semua waralaba Mission Impossible. Ya, selain Ethan Hunt, tokoh Grace ternyata mencuri perhatian yang sama dengan peran utamanya. Hayley Atwell, si cemewewnya Steve Rogers ini bisa jadi masa depannya Mission Impossible. Tokoh yang semula tidak terlalu berkesan, tapi semakin dalam filmnya, karakternya malah semakin digali. Justru malah makin berkembang. Ini bagus banget. It was treacherous. Film Mission Impossible Dead Reckoning ini adalah pertunjukan megah yang wajib banget ditonton di layar raksasa bioskop. Bukan dari gadget ukuran 5 inci milik kalian yang mana film tadi didapat dari hasil nyolong dengan kualitas burik. Actionnya lebih memanjakan mata dan isi kepala kita ketimbang kompetitornya. Kalian ngerti maksudku yang mana kan? Intinya film Mission Impossible Dead Reckoning adalah definisi film tua-tua keladi. Makin tua, makin menjadi-jadi. Ya, nyawa film ini masih dipegang utuh oleh Tom Cruise. Cukup berasa kalau setiap detail dari film ini ada campur tangannya bersama dengan sutradara Christopher McQuarrie. Salah satu otak di balik suksesnya The Usual Suspect, Top Gun Maverick, dan Edge of Tomorrow. Chemistry yang solid masih bisa dirasakan antara para cast, terlebih dengan kemunculan para pemeran lama. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 bukan ngejual kejenakaan film action dengan plot yang flop. Alhamdulillah urusan naskah masih niat. Menjengkelkan emang filmnya harus berakhir cukup ngegantung. Ya mau gimana lagi, wong dibagi 2 part kan? Kita lihat aja apakah part 2 nanti bakal ngasih kesan yang sama, lebih luar biasa ketimbang yang pertama ini, atau justru malahan kendor. Ya tentu akan meninggalkan pertanyaan besar sih. Akan semakin besar lagi kalau sampai di part keduanya ini soal entitas yang jadi konflik utama film ini tidak dijabarkan dengan sangat mendetail. Karena kan kebiasaan beberapa film sejenis Mission Impossible ini dengan cerita misi penyelamatan dunia kerap mengabaikan detail konflik utama filmnya sendiri. Kita lihat aja sampai kapan mereka masih bisa bikin cerita yang bagus buat Mission Impossible yang denger-dengar setelah Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 dan Part 2, Mission Impossible masih punya judul-judul baru lainnya. Cuan, ya Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 tentu bukan tanpa kekurangan berarti. Pertama,
karakter antagonis yang masih berasa lemah dan kurang motivasi. Karakternya sudah seharusnya bisa digali jauh lebih dalam, sama halnya seperti kemunculan tokoh Grace di sini. Imbasnya apa? Ya pada akhirnya karakter antagonis ini tidak berkesan apa-apa meski potensinya yang besar. Kemudian aftertaste menonton yang berbeda kalau dibandingkan dengan Mission Impossible Fallout 2018 lalu. Kayak yang sempat aku sampaikan di narasi sebelumnya, Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini emang berhasil menampilkan pertunjukan megah dan mahalnya. Tapi experience tadi cuma bisa dirasakan selama kita nonton filmnya aja. Sisa-sisa pengalaman tadi mendadak hilang dari ingatan. Ya penonton pulang kayak nggak terjadi apa-apa. Sekali lagi ini subjektif. Cuma pengalaman ini yang sama-sama dirasakan sih satu baris penonton yang kebetulan ikut nobar sama aku kemarin di hari pertama penayangan. Kemudian, aku yang benci dengan pikiranku yang keluar dari bioskop sontak keingat sama waralaba Fast and Furious yang ibarat perumahan dengan luas tanah minim tapi tipe klasternya kebanyakan. Dan di saat ini juga aku yang mengingat Mission Impossible ini kan ceritanya masih panjang nih. Mau dikemanain lagi nih film? Apakah bakal ada side story dari karakter lain Mission Impossible? Ya mungkin saja lah. Ya masih berusaha positif lah mengingat gap antara film terakhir dengan Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 ini aja 5 tahun kan? So ketimbang mikirin Ina itu mau dibawa kemana filmnya nanti, mending yang dipikirin adalah umur Anda masih sampai atau enggak nanti di film-film berikutnya. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 adalah salah satu film action terbaik sejauh ini yang bisa kalian tonton. Catat, bukan terbaik dari yang terbaik. Karena kesan menyenangkan menonton film ini cuma bisa terasa pada saat nonton doang. Dan pas keluar bioskop ya emang langsung terabaikan sih. Ini menurut subjektifku ya. Well, Tom Cruise lagi-lagi membuktikan dirinya akan selalu jadi nyawa terakhir atau bahkan satu-satunya buat semua film yang dibawakannya. Totalitas, itulah dia. Tontonlah di bioskop, please jangan buang-buang kesempatan ini untuk menikmati kemegahan Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 sebelum akhirnya teater bergeser dengan film-film besar lainnya yang kebetulan bakal nongol beberapa hari ke depan. Misalnya aja kayak Insidious The Red Door, Barbie the Movie, dan Oppenheimer. Sok atuh, silakan ditonton. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.